mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wahyu Widiarto. Saya sekarang posisi jabatan di Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas. Jabatannya adalah Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Terbarukan. Ini saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan desa untuk menggerakkan ekonomi desa. Kalau dari informasi yang disampaikan itu ada pemberdayaan UKM, tapi kita memang untuk UKM memang tidak melakukan pembinaan, jadi kita hanya yang terkait dengan BUMDes. Jadi izin saya hanya menyampaikan terkait dengan BUMDes saja. Jadi sebelum kita masuk ke BUMDes, kita perlu tahu bahwa BUMDes itu ada di desa. Dasarnya desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang di situ juga ada pasal tertentu, ada beberapa pasal yang itu mengkait dengan keberadaan BUMDes. Kemudian dari Undang-Undang 6 Tahun 2014 memang kemarin ada perubahan yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Ciptaker. Dan turunan dari Undang-Undang Ciptaker itu adalah PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa. Ini yang terkait dengan BUMDes. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan definisi terkait dengan BUMDes nanti, baik di Undang-Undang Nomor 6 maupun di Undang-Undang Ciptaker. Dan juga aturan turunan yang lain adalah Permendes, Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Ini tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringatan, termasuk pengembangan dan pengadaan desa untuk BUMDes atau BUMDes bersama. Sebelum masuk ke BUMDes, kita perlu tahu dulu bahwa ketika adik-adik nanti semua masuk atau turun ke lapangan, dia akan turun ke desa. Adik-adik nanti perlu tahu mengenai desa itu apa. Jadi sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014, desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Jadi kewilayahan di situ yang itu punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Jadi di situ ada kewilayahan, ada wilayah yang memiliki batas-batas. Di dalamnya itu ada kepengurusan di situ, itu urusan pemerintahan, dan juga ada masyarakat di situ yang juga nanti ada kepentingan masyarakat yang nanti ada di desa atau di wilayah tersebut. Dan itu kepentingan masyarakat itu nanti harus atau ada model dari desa. Dan ini mungkin merupakan tekanan yang diakui dalam sistem pemerintahan di Indonesia, di NKRI. Kemudian mengenai hal-hal yang lain yang terkait dengan desa ini ada yang mungkin perlu dipahami oleh adik-adik mas. Kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan itu adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Jadi di desa itu kenapa dinamakan desa? Karena kegiatan utama adalah pertanian. Namun tidak mengurangi bahwa di tempat desa tersebut juga ada pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, dan juga ada pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini antara yang nanti kita bahas tentang BUMDes. Di desa juga ada keuangan desa, itu ada segala hak dan kebutuhan desa yang nanti dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi pengelolaan keuangan desa itu nanti ada di pemerintah desa. Kemudian aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan aset desa, dibeli atau diperoleh atas bahan anggaran pendapatan desa, pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Nanti ketika adik-adik secara KN itu terjun ke desa, nanti akan menjumpai beberapa aset desa yang ada di desa, yang itu berasal dari kekayaan atau diperoleh dari sumber kekayaan asli desa.
Kemudian kita uh, uh, lihat kembali ke desa, bahwa di desa itu ada dua unsur. Pertama itu pemerintah desa dan pemerintahan desa. Ini ada perbedaan yang perlu dipahami, bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dibantu perangkat desa. Kemudian kalau pemerintahan desa itu adalah pemerintah desa plus badan permusyawaratan desa. Jadi kalau dianalogikan dengan pemerintahan daerah, badan permusyawaratan desa atau BPD ini hampir sama seperti DPRD, sehingga ketika keputusan pemerintahan di desa itu harus didasarkan atas keputusan bersama antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Nah, ada peserta KKN nanti ketika adik-adik ke desa itu akan menemui kelembagaan desa, yaitu kelembagaan yang formal maupun kelembagaan mungkin juga non formal, dan juga ada kelompok masyarakat. Saya sampaikan mengenai pemerintahan desa itu ada pemerintah desa dan BPD. Ada. Kemudian lembaga pemasarakatan desa, ini nanti ada rukun tetangga, ada Karang Taruna maupun LPMD atau LPMD. Biasanya nanti terkait dengan KKN nanti akan terjun di sini, di posisi di kegiatan PKK maupun kegiatan Karang Taruna, antara lain di kegiatan mereka. Ini bisa nanti dari masyarakat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan Karang Taruna. Kemudian terkait dengan lembaga adat ini, tidak semua desa itu ada kelembagaan adat. Hanya beberapa desa mungkin di luar wilayah Kabupaten Banyumas yang ada bukan adat. Ini adalah dalam rangka untuk melestarikan kebiasaan untuk adat yang ada di setiap desa. Selain kelembagaan ini, kita juga nanti akan ada masyarakat dan kelompok masyarakat. Masyarakat ini yang non formal seperti kelompok masyarakat pengajian atau kelompok masyarakat lain yang itu ada di desa yang berinteraksi atau bekerjasama nanti di desa. Kemudian mengenai pemahaman mengenai desa juga nanti kita akan melihat bahwa ada struktur pemerintah desa. Nanti di situ ada kepala desa yang dibantu oleh sekretaris, dan juga nanti ada kasih-kasih di sini yang masih mungkin itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk sekretaris desa ini ada dibantu oleh KAUR atau kepala urusan, yaitu antara lain tata usaha dan umum, ini kegiatan dan umum. Dan kepala urusan keuangan ini terkait dengan urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan terkait dengan perencanaan yang ada di desa. Kemudian mengenai seksi-seksi di sini, ini ada seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, kemudian seksi pelayanan, dan ada kepala dusun yang membawahi wilayah lokal dan beberapa kepala dusun. Setelah pemahaman mengenai struktur pemerintahan desa, kita masuk ke wilayah badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa adalah badan usaha atau menurut pengertian yang sekarang adalah merupakan badan hukum. Badan usaha yang sudah berbadan hukum. Badan hukumnya adalah badan hukum BUMDes atau BUMDes. Dasar dari badan hukum BUMDes adalah PP nomor 10 tahun 2021 yang disitu disebutkan bahwa badan usaha milik desa yang selanjutnya di desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya masyarakat. Pengertian BUMDes menurut PP 11 ini mungkin agak sedikit beda dengan pengertian BUMDes di Undang Nomor 6 tahun 2012. Bedanya hanya badan hukum. Kalau di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 badan usaha, tapi PP 11 itu sudah
dasar Undang-Undang PP 11 adalah di BUMDes itu ada dua jenis bentuk. Yang pertama, BUMDes didirikan oleh satu desa. Jadi nanti di desa ketika ada BUMDes itu di situ didirikan oleh desa setempat. Kemudian ada BUMDes bersama. Ini adalah BUMDes yang didirikan minimal 2 desa yang bersama untuk mendirikan kegiatan, yaitu kegiatan usaha BUMDes. Namun walaupun itu kepemilikannya oleh desa, tapi tidak menutup bahwa masyarakat juga bisa memiliki atau menjadi bagian dari kepemilikan BUMDes atau bersama. Itu kalau kami di sektor BUMDes adalah sebagai pemegang saham. Kemudian apa sih tujuan BUMDes? Yang pertama itu adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Jadi BUMDes ini kegiatan usahanya adalah antara lain untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik itu usaha, pengembangan investasi, dan juga untuk pengembangan potensi desa. Kemudian melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa, serta untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa, mengelola lumbung desa. Jadi tadi yang pertama kegiatan usaha dan kemudian yang kedua kegiatan pelayanan umum. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih. Ini nanti akan menjadi sumber pendapatan yang akan dikelola oleh desa. Kemudian yang keempat ini untuk memanfaatkan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa tersebut. Jadi yang perlu dipahami Bapak adik-adik semua bahwa BUMDes itu hanya mengelola aset desa, tidak memiliki aset desa. Kepemilikan aset desa itu di pemerintah kita. Dan BUMDes hanya sebagai pengelola. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa. Jadi di PP 11 ini mengakomodir perkembangan zaman sehingga untuk ini juga bisa mengembangkan ekosistem ekonomi di desa. Ini ada semua di desa, mungkin ada BUMDes yang bergerak juga dalam pelayanan untuk penyediaan sarana internet, itu juga bagian dari upaya pengembangan digital desa ini. Kemudian kegiatan usaha BUMDesnya, BUMDes atau BUMDesma ini adalah mengkonsolidasi produk barang atau jasa masyarakat desa. Yang konsolidasinya mengonsolidasikan kegiatan atau produk-produk atau jasa-jasa yang ada di masyarakat di desa untuk digunakan atau dijual. Kemudian juga di samping itu juga mereka memproduksi sendiri barang atau jasa yang ada, kemudian juga bisa berfungsi sebagai penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa. Itu BUMDes sudah kuat, sudah bagus, dan mereka bermitra dengan masyarakat desa, ini mereka bisa berfungsi sebagai penampung atau pembeli di produk yang diproduksi oleh masyarakat desa untuk kemudian dijual. Kemudian sebagai sarana inkubasi usaha masyarakat desa, pendorong atau sebagai mitra bagi usaha masyarakat desa, kemudian sebagai sarana stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa. Dan juga tadi disampaikan pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa. Nanti di BUMDes yang ada di desa mungkin ada beberapa BUMDes yang melayani kebutuhan dasar seperti pelayanan air bersih. Ada beberapa BUMDes yang melakukan kegiatan penyediaan sarana air bersih. Kemudian peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam. Peningkatan nilai tambah aset desa dan benda. Jadi memang BUMDes itu adalah sarana desa dalam rangka untuk mendapatkan atau menambah pendapatan, karena memang desa itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha dilaksanakan oleh, namun di samping sebagai sumber
BUMDes juga punya fungsi pelayanan dan pemberdayaan yang itu tetap harus berjalan irama agar kegiatan-kegiatan masyarakat atau dan ekonomi di desa itu bisa berjalan dengan baik. Dan kegiatan usaha unit, ini perlu dibedakan pada Ibu, ada semua bahwa BUMDes itu bisa melakukan kegiatan usaha atau mendirikan unit usaha. Jadi mereka bisa menjadi unit usaha atau apabila itu mempunyai kegiatan usaha lain itu didirikan unit tersendiri sebagai suatu badan hukum. Ini kegiatan usahanya ini antara lain pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat. Dan juga industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Jadi ketika PP 11 itu muncul, di situ ada kesempatan bagi BUMDes untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan unit usaha. Unit usaha itu adalah kegiatan yang terpisah atau mempunyai badan hukum tersendiri dari kegiatan BUMDes ada. Kalau dipulihkan di itu hampir seperti mirip seperti perusahaan yang itu pengelolaannya terpisah dengan utama dari. Kemudian juga mereka melayani jaringan distribusi dan perdagangan, layanan jasa keuangan, dan pelayanan umum. Ini sama seperti tadi yang disampaikan BUMDes itu sendiri. Kemudian juga BUMDes juga dapat melakukan kerjasama. Kerjasama itu dalam usaha di bidang ekonomi, pelayanan umum, dan dapat melakukan juga kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat serta para pihak yang bekerja sama. BUMDes itu boleh melakukan kerjasama bahwa kerjasama itu menguntungkan dan tidak merugikan desa. Ketika kerjasama yang itu kemudian menjaminkan aset desa itu kan karena itu menimbulkan kerugian bagi. Kemudian prinsip tata kelola BUMDes. Jadi pengelolaan BUMDes itu dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong. Semangat kekeluargaan itu artinya bahwa pengelolaan BUMDes itu diharapkan dapat memberikan manfaat di masyarakat dalam satu desa karena BUMDes itu hanya dan dilaksanakan atau ada partisipasi oleh masyarakat. Ini fungsi kepegawaian. Jadi diharapkan bahwa BUMDes ini di samping dilakukan secara bersama juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa setempat. Nah, prinsip pengelolaan BUMDes ini dilakukan dengan beberapa poin. Ada prinsip yang pertama profesional. Artinya bahwa pengelolaan BUMDes itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memang benar kompeten dan tepat. Kemudian juga dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Artinya bahwa setiap masyarakat desa itu mampu atau dapat mengakses tangan BUMDes dan kemudian juga pengelolaan BUMDes itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui desa. Kemudian partisipatif artinya bahwa pengelolaan BUMDes itu melibatkan masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, prioritas sumber daya lokal. Jadi kegiatan BUMDes ini diharapkan ikut mendorong ekonomi lokal masyarakat setempat melalui prioritas untuk pengembangan sumber daya lokal yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Kita diharapkan dengan adanya BUMDes ini kegiatan ekonomi masyarakat itu ikut juga berdorong lebih baik dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah berkelanjutan. Yang berkelanjutan bahwa BUMDes itu diharapkan tetap berkembang atau tetap ada sampai tanpa ada batas waktu, sehingga akan terus memberikan manfaat pada perkembangan ekonomi di desa.
Nah ini saya sampaikan mengenai struktur BUMDes. Di sini kalau kita lihat bahwa di situ ada musyawarah antar desa. Musyawarah antar desa ini adalah kalau kita analogikan itu kalau di perusahaan adalah seperti RUPS. Ada perwakilan BUMDes, PPD dan masyarakat yang nanti bermusyawarah dan pemerintah desa memutuskan satu hal. Nah, kemudian di bawahnya ini ada pelaksana. Pelaksana ini yang menjalankan kegiatan operasional BUMDes dan direktur. Kemudian dari sisi pengawasan ini ada pengawas. Pengawas ini nanti bertanggung musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Dan juga di sini ada penasihat. Penasihat itu adalah kepala desa yang kalau kita dalam perusahaan itu adalah komisaris. Kemudian pelaksana operasional ini dibantu oleh sekretaris dan bendara. Ini wajib ada di PP 11 itu harus ada dan bendara. Kemudian untuk kegiatan usaha-usaha itu nanti terbagi dalam unit usaha atau kegiatan usaha yang mungkin kegiatan usaha yang saling atau yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi diharapkan nanti bagi adik-adik semuanya kalau di lapangan itu menemui adik di sana bisa dilihat bahwa di sini ada struktur BUMDes paling tidak seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Jadi, ada beberapa perkembangan dengan kepengurusan dari BUMDes. Yang paling utama di sini adalah prinsipnya di sini. Jadi ini ada kepengurusan di sini yang itu ada selalu di. Kemudian kita melangkah ke BUMDes yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi BUMDes yang di Banyumas ini jumlahnya 299 total desa di Kabupaten 201 desa, sebanyak 299 desa sudah memiliki BUMDes. Desa yang belum memiliki BUMDes yaitu di wilayah. Kenapa sudah bisa ada BUMDes? Memang pada saat kebijakan agar sebagai sarana bagi desa untuk menggali sumber pendapatan yang lebih banyak lagi, dan juga bisa memberikan kemanfaatan berupa pelayanan umum kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya memang ada beberapa BUMDes yang bisa berjalan dengan baik, namun juga ada yang mungkin sedikit perlu ada atau perlu dorongan. Dan berdasarkan hasil informasi itu ada beberapa BUMDes yang dalam kategori atau klasifikasi ada 4 pengklasifikasian. Yang pertama itu klasifikasi BUMDes yang dalam posisi dasar, artinya bahwa belum berkembang, baru berdiri. Kemudian tumbuh itu sudah berkembang. Ini di jumlahnya tadi yang dasar jumlahnya 88, kemudian yang tumbuh itu 174. Tumbuh itu sudah mulai berkembang tapi memang belum mencapai optimal. Dan yang berkembang ini sudah 26 BUMDes, dan yang sudah maju ini ada 11 BUMDes, sehingga total jumlahnya 299. Kemudian untuk BUMDes yang berbadan hukum, sebagaimana amanat dari PP BUMDes itu harus berbadan hukum, yang sudah proses untuk BUMDes ini terakhir. Kemudian permasalahan, jadi memang di BUMDes ini ada beberapa permasalahan yang mungkin nanti kita lihat di lapangan. Namun secara klasifikasi atau secara umum ini ada beberapa yang sudah kita petakan. Jadi ketika adik-adik semua di nanti bisa berperan ikut dalam yang mungkin nanti. Yang pertama dari sisi perencanaan, BUMDes itu
lebih seringnya itu tidak direncanakan karena memang dari awalnya memang itu ada arahan untuk sehingga dari sisi perencanaan tidak dilakukan secara matang dan juga tidak ada ya sifatnya hanya mengikuti tren-tren yang ada. Contoh kalau kita lihat di beberapa wilayah ada kegiatan BUMDes yang sifatnya seperti pariwisata, kemudian di lain juga ini kebiasaannya seperti itu, hanya mengikuti tren, tidak dilakukan kajian secara dalam. Kemudian dari sisi tata kelola, dari tata kelola ini beberapa ada BUMDes yang memang tidak ada kejelasan antara batas kewenangan dari para pengurus. Contohnya ketika keputusan diambil, ini kadang-kadang tidak melibatkan pihak terkait yang ada di dalam keputusan diambil sendiri seperti perusahaan sendiri, sehingga memang itu yang ada di beberapa BUMDes. Memang itu sedang kita diberikan pembinaan agar tata kelola itu harus dilaksanakan dengan sebaiknya, karena memang ketika itu sudah menjadi badan hukum, ini harus mengikuti aturan yang sudah digariskan. Kemudian tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan semestinya. Ini ada beberapa BUMDes yang pengurusnya tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena contohnya ketika akhir tahun harusnya pengelola melakukan atau melaksanakan menyusun laporan untuk disampaikan penasihat pengawas, namun dalam kenyataannya memang ada yang memang belum membuat laporan sampai akhir tahun, dan itu menjadi permasalahan yang itu harus diselesaikan atau diadakan pembinaan. Kemudian SOP tidak ada. Jadi beberapa BUMDes itu dalam melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan di internal organisasi itu tidak mempunyai landasan SOP atau aturan-aturan yang melandasi. Ketika terjadi permasalahan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus melaksanakan, siapa yang harus menyelesaikan intinya. Dan administrasi tidak tertib. Ini juga nanti adik-adik sekalian bisa melihat di desa, memang ada beberapa BUMDes yang ketika ditanya mengenai administrasi ada yang memang tidak. Ini adalah terkait dengan tata kelola. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, jadi memang ketika itu BUMDes didirikan, kebanyakan memang pengelolanya atau pengurus memang banyak yang itu didasarkan atas penunjukan karena dengan pihak-pihak tertentu. Ini memang mereka kadang-kadang kurang memiliki kompetensi. Kemudian juga dari sisi kewirausahaan juga mereka mungkin belum memiliki, sehingga diberi amanah untuk melakukan BUMDes ini tidak tahu apa yang harus dilakukan dan juga melaksanakan. Dan juga kurang profesional karena basic kemampuan mereka memang tidak ada, sehingga ketika tanggung jawab tidak bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian juga dari sisi permodalan, ini juga memang permodalan yang terbatas. Itu diberi tugas untuk menggerakkan ekonomi, tapi tidak boleh melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan usaha ekonomi yang mungkin akan menimbulkan benturan dengan usaha masyarakat. Contohnya ketika ada usaha masyarakat berupa warung, kemudian BUMDes membuka warung, itu diharapkan tidak seperti itu. Justru BUMDes itu lebih baik mencari kegiatan usaha yang mungkin tidak ada di daerah atau di desa, atau juga tidak menimbulkan benturan dengan masyarakat atau usaha kegiatan masyarakat. Jadi diharapkan nanti tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Peran Pemkab, jadi kita pemerintah daerah itu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 itu kita adalah
diberi tugas untuk melakukan pembinaan personel dan pembinaan kelembagaan. Namun di PP 11 tahun 2001 tentang tidak disebutkan tugas dari pemerintah, itu dijelaskan hanya bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pembinaan kepada, artinya bahwa tidak ada perintah jelas di PP 11 mengenai peran pemerintah daerah. Namun kita sebagai unsur pemerintahan tentunya tidak tetap akan melakukan sebenarnya BUMDes itu pemilikannya adalah desa, karena desa adalah bagian dari pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga tetap kita laksanakan pemerintahan. Tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita, yaitu pembinaan mengenai dan kelembagaan yang sudah kita lakukan. Secara umum ini kita sampaikan hanya ada 2, tapi banyak dari sampaikan, hanya mengklasifikasi. Yang pertama itu pembinaan terhadap personel maupun manajemen kapasitas. Sampingnya juga melakukan fasilitasi dalam rangka untuk pengembangan usaha BUMDes. Fasilitasi ini dalam rangka misalkan ketika ada kegiatan dengan pihak lain yang nantinya akan bekerjasama dengan BUMDes. Ketika berapa waktu yang lalu itu ada kan dari Samsat untuk bekerjasama dengan BUMDes dalam rangka untuk melakukan pembayaran kendaraan di masyarakat, akan membayar pajak kendaraan. Itu yang kami sampaikan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di pemerintahan maupun di BUMDes. Dan harapannya kami nanti ketika adik-adik semua itu turun ke lapangan, ini bisa mungkin sebagai wawasan bagi adik-adik mengenai kondisi dan kira-kira nanti apa yang akan dilakukan. Yaitu adik-adik semua sudah mendapatkan gambaran, mungkin tidak detail, tapi itu gambaran umum yang mengenai kondisi BUMDes terutama, dan juga untuk pemerintahan. Dan harapannya ini adik-adik semua bisa nantinya bisa turut serta dalam memberikan keilmuan, karena memang yang kita di lapangan banyak pengelola BUMDes, baik itu pengawas maupun pengelola, memahami mengenai basic keuangan, dan itu sangat disayangkan juga bahwa keuangan usaha tidak memiliki lapangan bisa menemui keadaan seperti itu, memberikan masukan atau mungkin solusi perbaikan dari segi keilmuan yang sudah dibuat di bangku. Mungkin itu yang biasa kami sampaikan, Bapak Ridwan, sekedar mengenai kondisi atau perkembangan BUMDes yang ada di terkait dengan mengenai pemerintahan di desa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Wahyu Widiarto atas materi yang disampaikan, jadi terkait dengan BUMDes yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan untuk KKN kesempatan kali ini kan kita ditempatkan di 2 kecamatan Bapak, di Sukmagede dan juga di Kabupaten Banyumas. Jadi saya kira teman-teman sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Widiarto. Baik, kami persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin disampaikan, pertanyaan ataupun yang lainnya langsung kepada Pak Wahyu Widiarto, dipersilahkan. Silakan untuk raise hand, kemudian sebutkan nama dan dari jurusan apa. Kami persilahkan, monggo.
Jadi nanti teman-teman ini akan melakukan survei pendahuluan dulu, Bapak. Oh, Sebelum iya. mereka terjun ke lapangan, ke desa, sebelum Januari ini nanti mereka akan di plotting. Kalau plotting hari ini insya Allah sudah untuk plotting desa dan juga nanti segera untuk DPL. Dan kami meminta mahasiswa untuk melakukan survei pendahuluan ke desa masing-masing. Jadi sudah kenalan dulu, sudah kula nuwun dulu ke kepala desa, kemudian mencari dan melihat potensi. Wabil khusus nanti kita memang akan lebih konsentrasi terhadap perekonomian desa, yaitu BUMDes, UMKM, dan juga nanti untuk kesehatan, pemberdayaan di kesehatan lingkungan, terutama untuk download pengelolaan sampah. Situ. Jadi nanti salah satunya yang ditekankan di situ untuk secara ekonomi UMKM dan BUMDes dan juga untuk pemberdayaan kesehatan lingkungan. Baik, silakan teman-teman, monggo ini langsung dari live dengan Pak Wahyu Widiarto dari Dinsos Permades Kabupaten Banyumas. Jadi teman-teman terutama yang di Banyumas nanti, Kecamatan Semagede dan Kecamatan Banyumas bisa langsung bertanya ataupun mungkin mencari informasi yang lainnya terkait dengan kondisi BUMDes yang ada di Kabupaten Banyumas. Monggo dipersilakan buat teman-teman mahasiswa, silakan. Mungkin sedikit informasi Pak Ridwan terkait dengan BUMDes. Saat ini sedang berproses untuk pemberian BUMDes bersama di 19 kecamatan, itu BUMDes yang itu berasal dari XPNPM. Jadi nanti mungkin masuk di Semagede dan Banyumas itu nanti ada proses kegiatan yang dalam rangka untuk pembentukan BUMDes bersama yang berasal dari XPNPM itu. Jadi XPNPM. Ya itu yang BUMDes bersama ya, itu tadi beberapa desa yang bergabung. Oh begitu ya Pak. Jadi ada beberapa desa bergabung gitu nggih Pak untuk BUMDesnya nggih. Ya, dengan BUMDes bersama namanya. Oke, baik Bapak nggih. Jadi ini pengantar ini buat teman-teman ya. Jadi modal nih nanti tinggal bagaimana mengkaji, melakukan survei pendahuluan di tingkat desa nggih Bapak ini nggih. Ya, Oke, silakan teman-teman, ayo ada yang mau bertanya nggak? Ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Monggo dipersilahkan. Ada yang resen nih, teman-teman, ayo. Atau sudah paham semuanya nih ya? Sudah paham ya, jadi nanti monggo silahkan teman-teman bisa berinovasi ya terkait dengan BUMDes, apakah sudah ada BUMDes, baik aspek legalitas, aspek yang lainnya sudah ada atau belum, dan juga nanti bagaimana target pasar dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman ini menjadi kesempatan, jadi betul-betul pendampingan terhadap BUMDes, jangan cuma pada saat ada KKN, oke, dibentuk BUMDes, KKN-nya selesai, BUMDes-nya amplang ya Pak Nggih. Tidak ada follow up, jadi ini memang harus dikaji dulu. Kalau sudah ada BUMDes-nya, mari dikaji aspek mana yang kemudian perlu pendampingan dan lain sebagainya. Tadi dari BSI kan sebelumnya ada materi dari Bank Syariah Indonesia, itu terkait secara ekonomi, pengembangan, beberapa aspek. Mereka siap membantu menjadi narasumber dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan BSI ataupun pihak-pihak lainnya. Baik, silakan teman-teman. Untuk materi dari Pak Wahyu Widiarto nanti akan kami share di link Zoom berikutnya ya. Karena setelah ini nanti jam 10:30 kami juga masih melanjutkan dengan pemberdayaan lingkungan. Nanti materinya akan di-share di sana. Silakan, apakah teman-teman ada yang mau disampaikan? Monggo. Sudah paham ya? Nanti materi akan kami share di link berikutnya saja biar nanti semuanya bisa menyimak. Baik Pak Wahyu, sepertinya ini teman-teman tidak ada yang ditanyakan atau mungkin belum ada atau mungkin sudah paham ini atau bingung ini. Nanti mohon izin mungkin dari teman-teman KKN mungkin ada beberapa waktu ke depan yang akan berkoordinasi minta informasi selanjutnya dengan Dinsos Permades terkait dengan BUMDes khususnya di Kecamatan Semagede dan Kecamatan Banyumas. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wahyu Widiarto yang sudah menyampaikan materinya, pembekalan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini sangat menarik dan tentunya semoga
aplikasi mahasiswa KKN ini bisa membantu warga masyarakat untuk meningkatkan daya dayabilitasnya dia ya, terutama di bidang ekonomi dan kesehatan lingkungan. Dan kami juga mohon bantuan dan juga pendampingan dari Dinsos Permades terkait dengan kegiatan KKN yang akan kami laksanakan. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu Widiarto. Ya, sama-sama. Kami tutup sesi kedua pembekalan KKN pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak ya. Nggih, matur nuwun Bapak.